sebagai pemateri satu, Saya sebagai pemateri kedua. sebagai pemateri ketiga. Perbandingan trigonometri segitiga sisi. Trigonometri adalah cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Hubungan ini biasanya dinyatakan sebagai perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Melalui perbandingan ini kita bisa dengan mudah menentukan panjang sisi segitiga meskipun hanya diketahui panjang salah satu sisi dan sudutnya saja. Untuk rumus perbandingan siku-siku, sin A sama dengan demi atau depan per miring, cos A sama dengan samping atau samping per miring, dan tan A sama dengan desa atau depan per samping. Sebuah segitiga segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 3, BC sama dengan 2, dan AC sama dengan angka 13. Untuk depan kita untuk AB sama dengan 3 dulu. BC dengan 2 dan AC akan 13. Sin A sama dengan demi atau depan berdiri. Terus kita ke depan 2 dan miring akan 13. Habis ini kita rasionalkan kali akan 13 dan akan 13. Jadi hasilnya 2/13 akan 13. Sudah. Jadi kita rasionalkan 13 dan 13. Jadi hasilnya sama dengan 3/13 akan 13. Untuk rumus tata sama dengan desa atau depan ke samping. Jadi sama dengan kita ambil depan 2, kita ambil samping 3. Jadi hasilnya 2/3.
Di sini kita tinggal membaginya saja menjadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di sini kuadran 1 semua bernilai positif dari 0 derajat sampai 90 derajat. Di kuadran kedua, di sini yang bernilai positif hanya sinnya saja ya. Nah, di sini kita sudah membuat nilai kuadran ya teman-teman. Di sini dibagi menjadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 semua bernilai positif dari 0 derajat sampai 90 derajat. Di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin dari 90 derajat sampai ke 180 derajat. Di kuadran ketiga yang bernilai positif hanya tan dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan di kuadran keempat yang hanya bernilai positif cuma bernilai positif hanya cos dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita harus mengetahui nilai 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajatnya. Di sini nilai sin A 0 derajat adalah 0, nilai sin A 30 derajat adalah setengah, 45 derajat adalah setengah akar 2, 60 derajat adalah setengah akar 3, 90 derajat adalah 1. Di cos A nilai 0 derajat adalah 1, nilai 30 derajat adalah setengah akar 3, 45 derajat adalah setengah akar 2, 60 derajat adalah setengah, 90 derajat adalah 0. Nilai tan alfa 0 derajat adalah 0, 30 derajat adalah setengah akar 3, 45 derajat adalah 1, 60 derajat adalah akar 3, 90 derajat adalah tak terhingga. Nah, di sini kita diberi contoh soal. Di sini kita diberi contoh soal sin 330 derajat. Kita cari tahu dulu sin 330 derajat ini berada di kuadran yang mana? Sin 330 derajat ini berada di kuadran keempat. Letaknya di sini. Nah, di kuadran keempat ini yang bernilai positif hanya cos. Jadi di sini kita min sin 330 ini kurang belakang dari 360, maka kurangnya 30 derajat. Di sini kita cari 30 sin apa 30 derajat adalah setengah, maka hasilnya adalah min sin 30 derajat sama dengan min setengah. Contoh selanjutnya adalah sin 120. Di sini kita cari lagi 120 ini berada di kuadran yang mana? Sin 120 ini berada di kuadran kedua yang bernilai positifnya hanya sin. Nah, di sini sin 120 kurang berapa dari sin 180. Di sini kurangnya adalah 60. Maka kita cari sin apa 60 adalah setengah akar 3. Maka kita tulis di sini adalah sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, contoh selanjutnya adalah tan 330 derajat. Tan 330 derajat ini berada di kuadran keempat. Yang bernilai positifnya hanya cos saja. Nah, tan 330 derajat kurang berapa dari 360 derajat? Maka kurangnya adalah 30 derajat. Di sini kita cari tahu tan 30 derajat itu bernilai 1/3 akar 3. Jadi nilainya di sini adalah min tan 30 derajat
fungsi untuk menghubungkan sisi dari sudut segitiga. Sini ada segitiga seperti itu. Untuk rumus dari alternatif itu sendiri yaitu sudut A berhadapan dengan sisi A, jadi kita tulis A per sin A sama dengan sudut B berhadapan dengan sisi B, kita tulis B per sin B. Sudut C berhadapan dengan sisi C, jadi C per sin C. Di sini ada contoh soal diketahui segitiga ketiga dengan daerah 8 cm dia akan menambah sudut P 60 derajat. Tentukan besar sudut ketiga. Sini kita sudah buat segitiganya. Pandang ke area 8 cm dan segitiga akan menambah sudut P 60 derajat. Sini kita tulis 4 akar 6 per sin 60 sama dengan 8 sin X, 8 per sin X. Jika dia berbagi di dalam kanan maka jadi kembali, jadi 4 akar 6 dikali sin X sama dengan 8 dikali sin 60. Sin X sama dengan posisi 4 akar 6 ini sebagai penggali, dan jika di dalam kanan maka akan jadi kembali, itu juga sebaliknya. Jadi sama dengan sin X sama dengan 8 dikali sin 60 per 4 akar 6. Sin X sama dengan 8 dikali sin 60 adalah 1 per 2 per 3, jadi kita tulis sin X sama dengan 8 dikali 1 per 2 per 3 per 4 akar 6. Sin X sama dengan 8 dikali 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4, jadi hasilnya adalah 4 akar 3 per 4 akar 6. Sin X sama dengan akar 3 per akar 6, ini masih bisa dibagi menjadi akar 1 per akar 2. Jadi hasilnya ada 1 per akar 2. Untuk akar 2 ini belum ada hasilnya, jadi kita harus gunakan terlebih dahulu. 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2, jadi hasilnya adalah 1 per 2 akar 2. 1 per 2 akar 2 ini adalah sin 45, jadi kita tulis sama dengan sin 45 derajat. Jadi hasilnya adalah 45 derajat. B. Aturan kosinus. Aturan kosinus adalah menghubungkan ketiga sisi satu arah. Di sini untuk mencari nilai A kuadrat sama dengan A ini sisi A diatur oleh dua sisi yaitu sisi B dan sisi C. Jadi kita tulis A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang berapa sisi yang memakai sisi A, sisi A ini ada 2, jadi kita tulis dikurang 2 kali B kali C cos A. Itu juga dengan B dan C. Sini ada contoh soal, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AC sama dengan 3 cm, AB 2 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Kita tulis segitiganya. Lalu untuk rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C cos A. Jadi sama dengan B kuadrat 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 3 dikali 2 kali cos. Cosanya berapa? Cosanya 60. Jadi sama dengan 3 kuadrat. Kalau ada 3 kuadrat ini bukan 3 dikali 2 tapi 3 dikali 3. 3 kuadrat sama dengan 9. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 3 6 dikali 2 12 kali cos 60. Cos 60 di sini adalah 1 per 2 atau setengah. Jadi sama dengan 9 ditambah 4 sama 13. 12 dikali 1 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Bisa dengan 13 dikurang 6 hasilnya adalah 7. A sama dengan 7.